Ini 1 juta, 2 juta, 3 juta. Sebenarnya sih nggak akan ngicin nggak masalah. Cuma buat cutting gue dong yang jadi nggak salah. Yang penting kuat. Halo Sobat Unyil, selamat tahun baru. Unyil, tahun baru juga gue adu dong. Nah, Unyil ditemenin sama cutting gue. Halo Sobat Unyil. Jadi untuk ke depan, Unyil sama aku yang bakal menyampaikan konten-konten di Sobat Unyil. Rumor tentang MSG menurunkan kecerdasan, bikin sakit kepala, menyebabkan berbagai penyakit. Is that true? Banyak yang anti MSG karena dianggap bukan penyedap alami. Faktanya, MSG terbuat dari tebu. Diproses hingga menghasilkan kristal yang kita kenal sebagai micin. Terus, kenapa MSG punya reputasi buruk? Tahun 1968, seorang ilmuwan sakit setelah makan Chinese food yang memakai MSG. Sejak itulah, MSG banyak dihindari. Namun, berbagai penelitian menunjukkan MSG nggak ada kaitannya dengan berbagai gangguan kesehatan, seperti sakit kepala, mual, atau lemas. Sebaliknya, MSG dinilai aman selama masih dibatasi. Ambang batas aman konsumsi MSG adalah 120 mg per kilogram berat badan dalam sehari. Tapi ada penyedap yang jauh lebih lawas. Sudah dipakai sejak 2500 tahun silam di Tiongkok. Bukan hanya sebagai penyedap, tapi sekaligus jadi obat untuk pencernaan. Kaldu tulang. Cutting gue kebanyakan makan micin nih. Loh, emang kenapa? Katanya kan bisa bikin otaknya jadi gitu cutting gue. Masa iya? Coba nih Unyil tes dulu nih ya. Tangga-tanggahan. Oke, coba nih sama aku. Nih ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 0. Waduh, banyak banget nih. Berapa ya? 27. Not salah. Kok salah sih? 45. Not salah. 7. Not salah. Yang betul 0. Tuh kan cutting gue kan. Aduh. Sebenarnya sih nggak akan ngicin nggak masalah. Cuma buat cutting gue dong yang jadi nggak salah. Aromanya kuat, cita rasanya gurih. Untuk menghasilkan kaldu dari tulang, prosesnya panjang. Minimal butuh waktu 12 jam. Kaldu tulang siap konsumsi didapat dari tulang yang benar-benar hancur dan terurai. Tulang ini manfaatnya bagus sekali untuk kesehatan. Tapi untuk mendapatkan nutrisi yang maksimal, prosesnya cukup rumit. Nah, sekarang kami telah menyediakan solusi yang praktis dan siap dikonsumsi. Tinggi kalsium, kaya kolagen, dan mineral. Bisa dicampur ke dalam makanan atau diminum langsung. Kaldu tulang dipercaya bermanfaat untuk memperbaiki, memulihkan, serta memperkuat sistem imun dalam tubuh. Cara mudah untuk mengambil nutrisi dalam bentuk yang lebih mudah dicerna. Ada 3 jenis kaldu tulang yang dibuat di sini. Ayam, sapi, dan ikan. Semuanya 100% organik tanpa tambahan bahan kimia sintetis. Untuk kaldu tulang ayam, jenis ayam kampung lah yang dipilih. Daging ayam kampung utuh difilet dan disisakan hanya bagian tulangnya saja. Untuk kaldu tulang sapi, hanya bagian iga dan rusuk yang dipilih. Kaldu dari tulang ikan menggunakan ikan salmon dan ikan gabus. Keduanya jadi sumber protein paling tinggi. Tulang digiling sampai halus supaya mudah dimasak. Protein dan kalsium dari tulang belum cukup. Masih ditambah sayur seperti zucchini alias timun Jepang, wortel, dan seledri. Bahan sayuran organik bakal memperkaya kandungan mineral kaldu tulangnya. Timun Jepang kaya vitamin C, bagus untuk daya tahan tubuh. Wortel kaya vitamin A yang bagus buat kesehatan mata.
aroma kuat seledri dipilih untuk mengurangi rasa dan aroma amis tulang. Cucu, Lah Kak Tenggo ngapain? lagi bikin kaldu Nyil. Ini resep nenek moyang Kak Tenggo. Oh, masa sih? Ini tuh biar vitamin proteinnya nyatu. Ada tulang ikan, tulang ayam, tulang sapi, semuanya tuh biar kuat. Nggak gitu juga, protein, vitamin sendiri-sendiri lah Kak Tenggo. Biarin, yang penting kuat. Demi menghasilkan kualitas terbaik kaldu tulang, alat masaknya nggak boleh sembarangan. Ini dia alatnya, panci stainless steel berlapis titanium. Panci titanium terbaik untuk proses masak di bawah 100 derajat Celcius dengan waktu yang sangat lama. Dijamin gak bakal merusak nutrisi dan vitamin bahan masakan. Nah, proses pembuatan bom broth ini kami menggunakan panci khusus stainless steel titanium. Jadi bukan panci sembarangan. Karena kalau kita menggunakan panci yang biasa, nanti gampang terkontaminasi dari logam panci yang kita gunakan. Jadi panci ini aman banget untuk kesehatan. Butuh waktu 24 jam nonstop untuk mengolah tulang ayam, 72 jam nonstop untuk mengolah tulang sapi, dan yang paling singkat, kaldu tulang ikan dimasak selama 12 jam nonstop. Suhu pemasakan stabil di bawah 100 derajat Celcius menjamin kualitas nutrisi kaldu tetap terjaga dan memberikan rasa asli yang terbaik. Tulang yang tadinya padat berubah jadi cairan kaldu tulang murni seperti ini. Simple dan praktis. Masing-masing kaldu tulang dikemas ke dalam botol kaca. Eits, nggak lupa, biar tetap higienis dan aman dari kontaminasi, botol kaca sudah melalui proses sterilisasi terlebih dulu. Pencucian sampai sterilisasi menggunakan sinar UVC. Sudah tersertifikasi Badan POM dan halal dari MUI. Tanpa pengawet, bone broth hanya tahan di freezer selama 6 bulan dan cuma 3 hari di chiller. Cara konsumsinya gampang, bisa disesuaikan selera. Minum langsung pas dingin, bisa. Diseruput saat hangat, bagus buat meredakan flu. Atau dijadikan sajian berkuah ala sukiyaki. Kuah langsung jadi tanpa perlu waktu lama dan gak perlu tambahan MSG juga. Sensasi gurih dan lezat langsung terasa. Kaya akan sumsum tulang yang larut bersama sarinya. Yang mana ya? Kenapa sih Kak Tenggo? Iya, ini aku lagi benerin mobil loh, Nyil. Iya udah lama banget. Bentar-bentar ya, Nyil ya. Takut. Ini bukan. Ih Kak Tenggo gimana sih? Ntar dulu ya, si Unyil sabar ya, Nyil ya. Tuh kan? Ya, aku nih udah cari-cari, udah searching di HP. Nggak tahu caranya gimana. Ya Kak Tenggo nggak kalah sama ngontir kerengkuan. Hah? Emang ada montir perempuan? Ada. Nih kita cek idon likutannya. Berapa banyak perempuan yang bisa ngutang-ngatik kendaraan? Yap, pekerjaan di dunia otomotif lebih banyak digeluti laki-laki. Montir cantik dari Kediri membuktikan kalau perempuan juga bisa berurusan sama onderdil kendaraan. Dari guru TK, Kak Ika beralih profesi jadi montir. Ganti oli, bongkar pasang mesin, membersihkan karburator, semua bisa. Aduh, ini kenapa nih Kak Tenggo? Kayaknya bensinnya habis deh, Nyil. Ya gimana sih Kak Tenggo? Ini masalahnya kita lagi di tempat yang antah loh. Ya maaf, aku lupa isi bensin tadi. Gak ada bensin loh Kak Tenggo. Ya maaf, Nyil. Tahu gak? Aku pengen kasih tahu info. Info apa, Nyil? Ada mobil yang menggunakan air. Menggunakan air? Air ini? Iya, tapi butuh proses panjang lagi. Oh, butuh proses panjang lagi. Namanya mobil yang menggunakan hidrogen. Ada, Nyil. Menghasilkan polusi, tidak terbarukan, dan jumlahnya terbatas. Katanya nih, bahan bakar fosil bakal habis tahun 2050.
which is tinggal 30 tahun lagi. Itu skala dunia. Di Indonesia, bahan bakar minyak bakal habis 9 tahun lagi kalau nggak ditemukan sumber minyak baru. Wah, terus ngisi bahan bakar kendaraan pakai apa dong? That's why Profesor Enia Listiani Dewi meneliti sumber energi yang melimpah, terbarukan, dan ramah lingkungan. Bensin digantikan dengan air. Emang bakal bisa jalan? Ini dia gas hidrogen yang dihasilkan dari proses elektrolisa air yang bisa digunakan untuk sumber bahan bakar bersih masa depan dan bisa dipakai untuk transportasi. Air yang digunakan harus air murni dari hasil destilasi. Bebas kotoran, bebas logam berat. Rumus kimia air adalah H2O. Ada 2 hidrogen dan 1 oksigen. Yang dibutuhkan cuma hidrogennya aja, jadi harus dipisahkan dengan proses elektrolisasi. Hasilnya, gas hidrogen bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Supaya hidrogen bisa menghasilkan listrik, butuh alat bernama fuel cell. Fuel cell inilah yang diteliti Profesor Enia sejak lulus S3 di Jepang tahun 2003. Kenapa saya melakukan penelitian hidrogen dan fuel cell adalah kecintaan saya pada lingkungan. Saya ingin hidup bersih, saya ingin tinggal di tempat yang bersih, sehingga dengan menciptakan mobil fuel cell ini, limbahnya adalah air dan kita bisa memanfaatkan teknologi hidrogen di Indonesia. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang juga terus mengembangkan teknologi hidrogen sebagai bahan bakar. Istimewanya, fuel cell ciptaan Profesor Enia lebih ringan. Terbuat dari material plastik super tipis. Bahan yang digunakan buatan Indonesia juga loh. Gas hidrogen yang berada di tabung kecil ini mengalir ke fuel cell yang ada di box ini. Di fuel cell ini akan bereaksi hidrogen dan oksigen menjadi listrik dan air, dan listriknya kita alirkan ke kipas angin. Fuel cell kecil cukup menghasilkan daya listrik untuk menyalakan alat elektronik. Kalau untuk kendaraan, butuh fuel cell yang lebih besar. Fuel cell ukuran sebesar ini bisa menghasilkan listrik sebesar 5.000 watt. Kalau gas hidrogen habis, ya tinggal diisi ulang seperti mengisi bensin. Dibanding baterai yang berumur 3, 5, atau bahkan 7 tahun, fuel cell itu bisa berumur 40 tahun. Dan contohnya, motor ini sudah lebih dari 12 tahun. Kerennya lagi, kendaraan berbahan bakar hidrogen nggak ada gas buangnya. Limbah yang dihasilkan hanya berupa air. Nggak ada lagi deh asap-asap kendaraan yang jadi polusi udara. Selain uji coba untuk sepeda motor, Profesor Enia juga menjajal fuel cell di mobil golf. Bedanya dengan motor, mobil golf ini juga menggunakan panel surya untuk menghasilkan tenaga listrik. Double bahan bakar, double tenaga. Pengennya sih bahan bakar murah dan ramah lingkungan bisa cepat-cepat diterapkan ya. Tapi masih harus sabar. Untuk penerapan di Indonesia, problemnya masih banyak. Kita belum punya infrastruktur stasiun pengisi gas hidrogen. Itu harus segera disediakan. Dan penerapan produksi hidrogen di industri sangat diperlukan untuk menurunkan pemakaian CO2. Nantinya, teknologi hidrogen nggak cuma digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Buat rumah tangga juga bisa. Nggak perlu ngisi-ngisi token listrik lagi deh. Tinggal isi ulang gas hidrogen aja. Penelitian kayak gini perlu kita dukung nih. Jangan sampai keduluan diklaim negara lain. Untuk generasi masa depan dengan energi yang lebih ramah lingkungan. Kalau nggak dimulai sekarang, kapan lagi? Mahal banget ya, sampai 285.000 Nyil. Iya ya, padahal mobil doang, mainan lagi.
Iya, aduh pengen banget lagi punya koleksi kayak gini. Nah gitu gula, ngapain sih ketinggu? Udah gede ngasih aja beli mainan. Ya kan pengen koleksi, Nyil. Aduh, harganya mahal banget lagi. Itu apa? Sebenarnya sih aku mah bercanda doang, Nyil. Aku ini Sultan, Nyil. Wah, bisa beli kayak gitu ketinggu? Ya elah, 285.000 mah buat aku nggak ada apa-apanya, Nyil. Nah, kalau Sultan ngagukan 285.000 ketinggu. Lah, emang ada yang lebih mahal? Mainan yang beredar di Indonesia tuh kebanyakan diimpor dari Tiongkok. Bahkan nggak cuma di Indonesia. 85% mainan di dunia dibuat di Tiongkok. Nggak heran kalau industri mainan di Indonesia susah banget bersaing sama mainan impor. Sejak ada aturan baru soal impor mainan, pengusaha mainan Indonesia mulai bangkit nih. Salah satunya Kak Hendra yang bikin mobil-mobilan favoritnya anak-anak Sultan. Mobil Aki dibuat menggunakan 90% bahan lokal. Mulai dari perancangan hingga perakitan mobil Aki. Prosesnya terbagi menjadi 2 bagian. Pembuatan rangka dan pembuatan bodi mobil. Bagian pertama untuk rangka besinya. Next, rangka besi dicat warna-warni menggunakan powder coating. Agar warna menempel sempurna, di oven pada suhu 180 derajat selama 10 menit. Oke, lanjut bagian kedua. Bodi mobil terbuat dari butiran biji plastik. Bisa pakai biji plastik baru atau plastik yang gagal produksi. Bodi mobil pun sudah terbentuk nih. Semua komponen siap dirakit. Tiap mobil dibuat berdasarkan merek kendaraan yang sudah ada. Eits, memasang merek terkenal di mainan tuh nggak sembarangan loh, harus ada izinnya. Sekarang kita udah mendapatkan official license untuk beberapa macam mobil dan motor, dan ke depan kita akan menambah lagi. Untuk mendapatkan license ini juga sangat tidak mudah karena semua persyaratan, model, warna, kualitas telah diuji. Sama kayak mobil beneran, mobil mainan ini juga menyediakan spare part. Jadi kalau ada bagian mobil yang rusak, bisa request spare part pengganti. Bener-bener serius. Soal harga sih sepadan dengan kualitas. Mulai dari 600.000 sampai 1.700.000 rupiah. Lebih murah jika dibandingkan dengan mainan serupa buatan luar negeri. Tuh, Nyil, lihat, Nyil. Tuh, ini koleksi Katenggo nih. Iya, yang banyak banget. Nih aku jelasin, yang ini 1 juta, 2 juta, 3 juta. Oh, mahal juga ya ketinggu ya. Iya, nih yang ini lebih keren lagi, Nyil. Wah, keren banget ya sih. Ya, oh Nyil. Oh Nyil. Ya, Ya, ketinggu maafin aku. Halo Sobat Unyil dan Ayah Bunda, manfaat bermain diantaranya melatih kemampuan gerak motorik dan sensori anak sebagai dasar dalam belajar. Juga melatih kemampuan kognisi, misalnya memecahkan masalah di dalam permainan. Selain itu juga mengembangkan kemampuan sosialisasi, berteman, bergiliran, meregulasi emosi, menerima kekalahan, merayakan kemenangan, dan apabila bermain dilakukan dengan keluarga juga dapat meningkatkan ikatan dalam keluarga dan kehangatan. Jadi banyak sekali ya manfaat bermain, so Sobat Unyil dan Ayah Bunda sempatkan juga bermain di tengah aktivitas dan kesibukan ya. Buat para orang tua, membelikan mainan untuk anak-anak jelas manfaatnya lebih besar daripada sekedar dikasih gadget. Siapa tahu kan mainan yang dibelikan sekarang harganya bisa berkali-kali lipat di masa depan kalau dirawat dengan baik.